Posisinya bersimpuh, badannya tetap tegak. Kita lakukan pemanasan dulu, nanti kita akan gerakan seperti ini. Gerakan ini luar biasa, Pak. Mas Agus, kita minta prakteknya sebentar di sini. Ya, nanti kita akan melakukan gerakan seperti ini. Ya, silakan rebahan. Nah, gerakan ini tampaknya sederhana, tapi ketika kita melakukannya dengan serius, satu hati kita akan berefek yang luar biasa. Awal mula nanti Anda akan merasakan sesuatu yang menarik di sini. Ini untuk bapak-bapak yang pulang kerja capek sekali, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di anak-anaknya yang agak susah untuk dibilang. Ini metode gerakan paling efisien untuk anak-anak atau orang tua yang agak susah dibilang. Bahasa Jawanya ya. Secara fisik, metode ini mempunyai dua ukuran, secara fisik dan non fisik. Secara fisik untuk bapak-bapak yang sudah gerakan malam Jumatnya mulai agak berkurang. Paham ya? Ini akan kembali kepada usia Anda antara 20 sampai 30 tahun. Kembali ke dos. Maka di dalam teori Maherot, ya, dalam teori kalau Anda pernah pijat untuk meningkatkan mentalitas Anda yang digarap sekitar ini, otot-otot seperti ini. Untuk ibu-ibu, saya sarankan jangan sering-sering melakukan ini, karena kalau ibu sering melakukan ini, otot-ototnya kembali seperti gadis. Kenapa kok jangan? Karena bapaknya kan tidak keluar rumah. Kok bedo ya? Ini ya, ini gerakan pertama. Oke, bagus. Nanti kita akan melakukan gerakan ini. Sanggup Pak ya? Sepakat kita melakukannya ya? Sepakat ibu ya? Oke. Kita lakukan pemanasan semuanya. Posisi kakinya duduk bersimpuh, ibu-ibu bersimpuh, sikapnya sempurna, badannya ditegakkan, jangan ada yang seperti ini, karena badan yang tegak itu badan yang siap menerima anugerah yang lebih besar. Orang ketika menerima anugerah yang lebih besar itu harus siap ketika badannya tegak. Kalau sampai begini, orang itu menyangka orang ini belum siap menerima anugerah. Maka pantaskan diri kita untuk menerima anugerah yang lebih besar dengan sikap yang sempurna dan kuat. Tangan kita, silakan. Tangannya semuanya diangkat, tangan kanannya, tangan kanan diangkat, terus gerakkan kepala ke kiri, bergeleng, terus ke kiri, gak bergerak, ditekuk ke kiri, tangannya tetap ke atas lurus, tangannya lurus, jangan ada lekukan. Sikunya lurus, kasih tenaga di tangannya, badannya tegap, kepalanya miring ke kiri, semakin ke kiri, badannya tetap tegap, tangannya dikasih tenaga. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, lepas, turunnya ke kepala. Terus kepalanya kembali tegak. Sekarang latihan yang kiri. Tangan kirinya diangkat dari depan. Jangan ada lekukan. Kasih tenaga di tangannya. Gerakan kepalanya ke kanan. Pelan-pelan sampai mentok. Tangannya tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, turun. Turunnya ke depan pelan-pelan, biasakan.
ini kalau ada yang dalam bahasa Jawa itu kenger atau urat kecil bisa dengan teori relaksasi seperti ini. Ya, kita ulang lagi ya untuk pemanasan supaya nanti saat melakukan gerakan yang pertama tidak kram atau terlalu. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kiri, ya tangan ya. Kanan dulu. Ya tangan kanan, sekali lagi tangan kanan. Sampai ketika ini diangkat, sampai terasa ada yang tarik menarik, ada yang tarik itu. Nah, tanda. Nah, mulai dijalankan ke kiri, terus semakin miring, tangannya tetap lurus ke atas, semakin miring sampai mentok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Turunnya ke depan pelan-pelan. Sekarang berarti tangan kirinya diangkat sambil diatur nafas saya Pak. Nanti Anda akan merasakan sensitivitas yang berbeda di telapak tangan Anda. Nanti saya akan coba sentuh telapak tangan Anda dari sini. Anda akan bisa merasakan sentuhan tangan saya tanpa harus saya pegang. Semakin miring ke kanan lagi, lebih miring lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Oke, sekarang kedua tangannya diarahkan ke depan sini, dua-duanya diarahkan ke depan, kasih tenaga. Sekarang rasakan sensitivitasnya ketika saya berjalan. Rasakan di telapak tangan Anda. Saya akan berjalan cepat. Saya akan berjalan. Rasakan sensitivitas di telapak tangan Anda yang terasa ketika saya berjalan dengan Anda. Ya, rasakan sensitivitasnya. Ya, sudah merasakan. Oke, sekarang kedua tangannya diangkat pelan-pelan, terus pelan-pelan. Badannya tetap posisi tegak, kepalanya ditundukkan. Badannya tegak, jangan diikut di badannya. Kepalanya saja yang ditunduk. Semakin nunduk, tangannya tetap lurus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turun. Cukup. Sekarang kita lakukan gerakan ini. Kita lakukan gerakan ini, melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tidak ada rasa keterpaksaan. Karena berubah itu tidak harus dipaksa. Kalau dipaksa itu mungkin malam pertama. Ya. Oke, saya akan menghitung hitungan ketiga, rebahkan badannya ke belakang, usahakan punggungnya nempel di tanah. Ya, ini kita melatih anggota TNI di Kodam Brawijaya. Para anggota TNI bisa. Yuk. 1, 2, oke. Rebahkan tubuhnya ke belakang. Kita latih dulu, latihan dulu. 1, 2, 3. Latihan.
ibu bisa. Bapak-bapak juga bisa yang depan. Oh, foto. Kayak depan foto. Dengar apa nih? Ayo, kalau keselnya berkenan kelompok dulu. Oke. Begitu terus. Ini latihan ya. Sekarang kita hitung ya. Dan kita mulai lagi. Karena biasanya tetap dulu. Pasti bisa. Yuk. Semuanya pada posisi semula. Semua pada posisi semula. Kecuali kakinya yang berkata saya maklumi, atau yang keselio saya maklumi. Tapi semuanya saya yakin pasti bisa. Ayo kita mulai. Satu, sambil dirasakan nafasnya. Orang yang susah melakukan ini biasanya susah untuk jujur. Jujur pada diri sendiri. Karena bohong itu tidak harus kepada orang lain. Bohong itu kadang pada dirinya sendiri. Ya, Ya, bapak-bapaknya yang depan dibantu belakangnya, dibantu lagi belakangnya, dibantu belakangnya lagi sampai belakang sendiri. Oke, persiapan, duduk. ayo satu, persiapkan duduknya semua. Dua, tiga, yuk, rebahkan tubuhnya ke belakang. Satu, dua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas kembali. ini boleh dicobakan nanti untuk anak-anaknya. Ya, Oke, semuanya diriang, semuanya diriang. Oke, oke, kakinya luruskan, kakinya luruskan, kakinya luruskan. Nah, semuanya diriang. Cari posisi yang tidak bersesuaian dengan kakinya. Boleh shalom, cari posisi yang enak. Nah, diriang dulu. Tangannya usahakan jangan diletakkan di atas tubuhnya karena akan memberatkan. Nah, tangannya ditaruh samping kanan dan kiri celana. Yuk untuk semuanya ini namanya sikap ikhlas, sikap pasrah. Ya, namanya sikap pasrah. Oke, silakan selfie dulu. Oke, kalau mau selfie silakan. Saya mau foto dulu. Saya akan letakkan HP-nya. Setelah itu letakkan HP-nya. Oh iya, HP-nya di sana, Pak. Ya sudah, begitu. Oke. Dikirim. Sudah Pak, cukup. Saya selesai dulu. HP-nya. Ibu-ibu sudah Bu. Tarik nafasnya semuanya 1, 2, 3. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan perlahan dan saat Anda melepaskan perlahan ucapkan di hati Anda, alhamdulillah. Oh gitu. Hati-hati, ini gerakan pasrah loh ya. Nah, nanti gerakan ini luar biasa dampaknya terhadap beban mental kita. Karena ada tahapannya. Untuk semuanya, tarik nafasnya 1, 2, 3.
Untuk bapak yang kurang serius, mau tidak mengganggu teman yang serius, rekan yang serius. Keluarkan pelan dan ucapkan di hati Anda, terima kasih ya Allah atas nafas ini. Untuk semuanya tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Tahan di dada. Keluarkan perlahan dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan Anda atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai seusia Anda hari ini. Keluarkan perlahan. Inilah rasionalisasinya, saya terangkan. Ini bisa Anda lakukan pulang kerja saat Anda sebelum tidur. Ini metode mengantisipasi penyakit kronis, stroke, diabetes dan sebagainya, dengan mengajak semua anggota tubuh berzikir dan berterima kasih. Kenapa? Pasrahkan semua badannya, tulang-tulangnya, daging-dagingnya. Katakan kepada fisiknya, wahai fisikku, wahai badanku, ayo berubah lebih baik. Dukung aku memiliki mental yang baik, akhlak yang baik, karakter yang baik, sifat yang baik. Ikuti kata-kata saya. Tarik nafas 1, 2, 3. Katakan, wahai tubuhku, ayo berubah lebih baik. Bantu saya menjadi pribadi yang lebih hebat. Hari ini saya berkomitmen di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan suami dan istri, anak. Bagus. Sekarang tarik nafasnya semuanya. 1, 2, 3 yang keras. Letakkan tangannya di kepala. Sampaikan terima kasih kepada Tuhan Anda atas kepala yang sehat. Sampai seusia Anda hari ini, betapa banyak orang yang karena hal kecil, karena marah, memicu darah tinggi dan kanker otak. Berterima kasih kepada Allah. Allah sehatkan kepala Anda. Di sana ada otaknya, ada sel-sel kecil yang kita tidak sanggup melihatnya. Keluarkan perlahan, terima kasih ya Allah, sehatkan otaknya. Kemudian minta ampun kepada Tuhan atas isi pikirannya, dominasinya lebih ajak kepada keburukan, dominasinya lebih banyak negatif thinking, dominasinya lebih banyak yang buruk-buruk. Tuhan maafkan aku, Allah maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Tetapkanlah sehatkan kepalaku ya Allah. Walau dalam kelemahan ini, hamba lemah, hamba khilaf, hamba sangat lemah ya Allah. Bagus. Ucapkan semuanya Allah yang baik. Terima kasih kepada Allah atas otak dan isinya yang sehat. Anda boleh baca di Quran atau sendiri di dalam hari ini berapa banyak
paham otak. Berterima kasih banyak. Walau kita sering maksiat, tapi kita masih sehat. Walau sholatnya sering terlambat, tapi Tuhan masih memberi amanah. Tarik nafas lagi 1, 2, 3. Letakkan energinya dan tangannya di wajah Anda. Sampaikan terima kasih kepada Allah atas wajah yang sehat. Di sana ada mulut, hidung, kulit, mata. Berapa banyak mata kita pakai untuk maksiat, melihat hal yang memang tidak dilihat. Tapi kemudian Allah masih sehatkan mata kita. Berterima kasihlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau masih jaga mataku. 250 juta kalau Anda transplantasi mata, itu 1. Betapa bingungnya Anda kalau hari ini mata itu demonstrasi. 1 aja yang nggak bisa noleh, yang nggak bisa melihat. Kita pasti bingung ke dokter spesialis manapun, sampai ke Singapura sana. Jadi berterima kasih pada hal yang sederhana seperti ini, tapi nyata karena nikmatnya kita pakai setiap hari. Ajari anak-anak kita seperti ini. Berterima kasihlah nak. Ajari ayah kita seperti ini, suami kita. Ayo ayah, berterima kasih ya, karena Allah sudah beri banyak. Tuhan telah memberi banyak pada kita. Pada mulutnya, fokus pada mulutnya. Berterima kasihlah ke Allah atas mulut yang sehat, lidah yang sehat. Anda 3 bulan saya yakin Anda akan sumpah. Tapi hari ini kalau kita maksiat, tapi Tuhan masih menyehatkan. Mulutnya masih sehat, bisa ngomel, bisa ngomong sembarangan. Lebih banyak kita pakai untuk mengatakan hal yang baik atau hal yang buruk. Lebih banyak kita pakai untuk mencaci maki suami kita atau membaca Al-Quran. Lebih banyak kita pakai untuk memuji istri kita atau memuji istri orang lain. Jadi berterima kasihlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah, terima kasih Kau jaga mulutku, Kau sehatkan mulutku ya Allah. Ini hal yang sepele Pak, hal yang kecil banget, tapi ini nyata. Ini benar-benar nyata. Ini nikmat yang nyata. Bayangkan kalau kemudian Allah meng-close mulut kita, menutup mulut kita. Anda harus makan melalui kateter, makan melalui selang. Terima kasih. Ajak anggota mulut berbicara. Mulut, terima kasih kalau memahamiku. Bimbing aku berubah lebih baik. Karena pengendalinya adalah hati kita. Bimbing aku untuk menjadi perempuan yang solehah, perempuan yang sabar dan tabah. Tidak mendahului mulutnya, tapi mendahului hatinya. Bagus. Sekarang pada hidungnya. Hidung, terima kasih Kau menemaniku. Kalau cara ini Anda rutin lakukan, maka insya Allah inner beauty akan keluar, inner powernya akan keluar. Kita akan cantik keluar dalam. Perawatan yang kita gunakan, cantikan kita, usianya hanya 20 tahun. Itu kalau Anda tidak mengalami kecelakaan. Dan mengalami kecelakaan seperti Lisa yang tersiram air panas, seperti seorang artis yang kemudian jatuh dan terbakar wajahnya, habis semua. Angan-angannya ingin punya wajah yang kinclong. Berterima kasih kepada Allah karena Allah menjaga wajah kulitnya.
Jangan ejek wajahnya, penciptaannya Allah. Hitam ataupun putih ciptaannya Allah. Karena Allah punya alasan untuk itu. Semakin sangat putih seseorang, semakin rentan dengan penyakit kanker kulit. Tapi semakin hitam seseorang, semakin jauh dari penyakit. Tinggal risetnya ya. Untuk semua yang tarik nafasnya bisa dimulai. Letakkan tangan Anda di dada. Berterima kasihlah kepada Allah atas dada yang sehat, jantung yang sehat, dada yang sehat. Berterima kasih. Banyak orang yang tiba-tiba kemudian karena saudara yang meninggal, dia kaget dan gagal jantung. Banyak orang yang kemudian membakar rumahnya pada bumi